I think Uriarte. It's gonna be a tight race, but I hope Feda for sure. Well, I think it's going to be nice between Brian and Veda, so we will see. How was free practice for you? Yeah, I'm very happy. Breaking news dari dunia balap motor internasional. Nama Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian publik setelah dipastikan naik kelas ke ajang Grand Prix Moto3 musim 2026. Kabar ini bukan hanya menggembirakan, tapi juga menjadi tonggak penting bagi dunia balap Indonesia. Bayangkan saja, Veda kini menjadi pembalap kelima dari program binaan Astra Honda Racing School yang sukses menembus arena Grand Prix, mengikuti jejak 4 seniornya yang lebih dulu mencatat sejarah, yakni Dimas Eki Pratama, Gary Salim, Andi Gilang Izdihar, dan Mario Suryo Aji. Prestasi ini bukanlah hal yang datang begitu saja, melainkan hasil dari kerja keras, ketekunan dan dedikasi seorang anak muda asal Gunung Kidul yang sejak kecil sudah bermimpi bisa beradu cepat di lintasan dunia. Saat ditemui di sirkuit de Catalunya, Barcelona pada Sabtu 1 November 2025, Veda tak bisa menyembunyikan rasa haru sekaligus antusiasmenya. Dengan senyum lebar dan mata berbinar, ia berkata, "Pas naik ke Moto3 saya gembira dan jujur kaget sekali mendengar kabar itu, karena ini salah satu mimpi saya bisa balapan di kejuaraan dunia MotoGP kelas Moto3. Kalimat sederhana namun penuh makna itu menggambarkan betapa besar perjuangan yang sudah ia lalui. Dari sirkuit-sirkuit lokal, junior GP, hingga kini bersiap menghadapi tantangan sesungguhnya di panggung dunia. Namun, di balik rasa bahagia itu, Veda juga sadar bahwa langkah berikutnya akan jauh lebih menantang. Ia menyebut GP Moto3 bukan sekadar balapan biasa. Di kelas ini kompetisi sangat ketat dan setiap milidetik bisa jadi pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Balapan di Moto3 akan lebih kompetitif. Banyak pembalap hebat di sana, jadi saya harus latihan lebih giat lagi dan tentunya lebih disiplin, ungkapnya dengan nada serius. Bayangkan, di usianya yang baru akan menginjak 17 tahun pada akhir November nanti, Veda sudah memikul harapan besar bangsa di ajang yang menjadi gerbang menuju MotoGP. Dunia balap Moto3 memang terkenal keras. Para pembalap muda dari seluruh dunia bertarung bukan hanya dengan kecepatan, tetapi juga strategi, ketahanan mental, dan kemampuan membaca setiap tikungan lintasan. Veda harus beradaptasi dengan karakter motor yang lebih bertenaga, tekanan kompetisi yang jauh lebih tinggi, serta jadwal balap yang padat di berbagai negara. Namun jika melihat rekam jejaknya di Junior GP, di mana ia kerap tampil konsisten dan menunjukkan ritme balap yang solid, banyak pengamat meyakini bahwa Veda memiliki potensi besar untuk bersinar di Moto3. Ia bukan tipe pembalap yang mudah puas, dan itulah yang membuatnya istimewa. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia sering menekankan pentingnya disiplin, mental juara, dan rasa haus akan peningkatan diri. Semua itu kini akan diuji di lintasan dunia. Tempat nama-nama besar seperti Marc Marquez dan Fabio Quartararo dulu juga memulai perjalanan karir mereka. Dengan semangat pantang menyerah dan dukungan penuh dari Honda Tim Asia, Veda siap menulis babak baru dalam sejarah balap Indonesia. Ia tahu jalannya tidak akan mudah, tapi seperti kata pepatah, setiap pembalap hebat pernah menjadi pemula. Dan di Moto3 2026 nanti, dunia akan menyaksikan bagaimana seorang Veda Ega Pratama berjuang menaklukkan tantangan demi tantangan menuju puncak. Berbicara tentang ambisi, Veda Ega Pratama bukanlah pembalap yang hanya ingin sekedar tampil di Moto3. Ia ingin tampil kompetitif, membawa nama Indonesia ke papan atas, dan membuktikan bahwa talenta dari negeri ini bisa bersaing dengan para pembalap muda terbaik dunia. Dalam berbagai kesempatan, Veda menegaskan bahwa ia tidak ingin puas hanya dengan status rookie. Ia ingin tampil agresif, namun cerdas, seperti idolanya Marc Marquez saat awal karirnya. Saya ingin belajar banyak di tahun pertama, tapi kalau bisa bersaing di grup depan, tentu itu target saya. Ucapan itu terdengar sederhana. Tetapi jika menilik peta persaingan Moto3, jelas tantangan yang menanti tidak main-main. Di kelas ini, hampir seluruh pembalap adalah juara dari kejuaraan nasional atau regional masing-masing negara. Persaingan ketat, strategi balap yang kompleks, dan perbedaan tipis antara kemenangan dan kegagalan membuat Moto3 menjadi arena yang penuh tekanan. Namun, di sisi lain, justru disinilah karakter seorang pembalap sejati ditempa. Bagi Veda,
Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan yang selama ini ia asah sejak kecil. Ia bukan hanya membawa mimpi pribadi, tapi juga harapan seluruh penggemar balap tanah air. Dalam sesi latihan resmi di Barcelona beberapa waktu lalu, Veda menunjukkan progres positif. Tim Honda Tim Asia melihat ritme balapnya makin matang, terutama dalam menjaga konsistensi waktu di setiap lap. Menariknya, beberapa media Spanyol bahkan mulai menyorot kiprahnya dan menyebut Veda sebagai The Quiet Storm from Indonesia, atau badai tenang yang siap mengejutkan banyak orang di lintasan. Julukan itu cukup menggambarkan karakternya. Tidak banyak bicara, tapi kerja keras dan hasilnya berbicara sendiri. Di pedok, Veda dikenal rendah hati dan mudah bergaul. Namun, begitu helm terpasang dan lampu start padam, ia berubah menjadi sosok yang penuh determinasi. Saya tahu banyak yang meragukan pembalap dari Asia Tenggara bisa bersaing di level ini, tapi saya ingin membuktikan bahwa dengan kerja keras dan tekad kuat, semuanya mungkin. Ucapan ini memunculkan semangat baru di kalangan penggemar, terutama di Indonesia, yang kini semakin antusias mengikuti perkembangan dunia MotoGP. Di media sosial, tag #Veda2Moto3 bahkan sempat ramai digunakan oleh warganet sebagai bentuk dukungan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kehadiran Veda bukan hanya membawa dampak di lintasan, tetapi juga membangkitkan semangat nasionalisme di dunia digital. Banyak anak muda yang terinspirasi dan mulai menekuni balap, menjadikan Veda sebagai panutan baru generasi motorsport Indonesia. Kini, persiapan menuju musim 2026 tengah dilakukan dengan intens. Veda menjalani serangkaian latihan fisik, simulasi balap, dan adaptasi terhadap motor Moto3 yang memiliki tenaga lebih besar serta karakter berbeda dibanding motor Junior GP. Ia juga banyak berdiskusi dengan teknisi dan mentor tim untuk memahami setiap detail teknis yang bisa memberikan keuntungan di lintasan. Setiap hari, ia belajar hal baru tentang aerodinamika, efisiensi pengereman, hingga strategi slipstream di lintasan lurus. Semua itu menunjukkan keseriusannya dalam mempersiapkan diri sebaik mungkin. Di tengah padatnya persiapan, dukungan keluarga juga menjadi faktor penting. Sang ayah, yang sejak awal mendukung karir balapnya, selalu hadir di setiap momen penting. Ayah saya yang pertama kali memperkenalkan saya dengan motor balap, jadi apapun yang saya capai hari ini adalah juga untuk beliau, kata Veda dengan mata berkaca-kaca. Cerita sederhana itu menambah sisi emosional dari perjuangannya. Di usia muda, ia sudah belajar arti pengorbanan, kerja keras, dan tanggung jawab besar yang melekat di pundaknya. Maka ketika musim Moto3 2026 dimulai, semua mata akan tertuju pada sosok muda dari Indonesia ini. Apakah ia bisa menembus barisan depan? Apakah ia akan menjadi kejutan besar di tahun debutnya? Jawabannya akan segera kita lihat di lintasan nanti. Jika kita menyorot lebih dalam perjalanan Veda Ega Pratama menuju Moto3, tak bisa dipungkiri bahwa di balik senyum dan pencapaian besarnya, tersimpan kisah perjuangan panjang dan tekanan luar biasa. Dunia balap bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang ketahanan fisik, kekuatan mental, dan kemampuan menjaga fokus di tengah tekanan publik yang semakin besar. Dalam beberapa bulan terakhir, Veda menjalani program latihan intensif bersama Honda Tim Asia di bawah pengawasan pelatih fisik berpengalaman dari Jepang. Setiap harinya, ia harus melewati sesi latihan mulai dari yang dirancang agar ia terbiasa dengan karakter motor Moto3 yang lebih bertenaga dan responsif. Latihan fisik itu berat, tapi latihan mental jauh lebih sulit, ujar Veda dalam satu sesi wawancara. Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah menjaga fokus dan kepercayaan diri, terutama saat menghadapi tekanan dari ekspektasi penggemar dan media. Di era media sosial seperti sekarang, setiap langkah pembalap muda bisa menjadi sorotan, baik yang positif maupun negatif. Namun menariknya, Veda justru memanfaatkan tekanan itu sebagai motivasi. Ia belajar mengubah kritik menjadi bahan bakar semangat. Kalau banyak yang menonton dan menilai, itu artinya orang peduli. Jadi, saya harus membuktikan bahwa mereka tidak salah mendukung saya, katanya dengan senyum tipis. Dalam dunia balap, ketenangan seperti itu adalah aset langka. Banyak pembalap muda yang kehilangan fokus karena tekanan publik, tapi Veda tampak matang melebihi usianya. Ia tahu bahwa setiap balapan adalah pertarungan antara rasa takut dan keberanian, antara risiko dan peluang. Dalam setiap tikungan tajam, ia harus menimbang antara menekan batas atau bermain aman. Saya belajar bahwa jadi pembalap bukan hanya tentang seberapa cepat kita bisa melaju, tapi seberapa cerdas kita bisa mengatur momen, ungkapnya. Tak hanya itu, keseharian Veda juga penuh pengorbanan.
Sementara remaja seusianya menikmati waktu luang bersama teman-teman, ia memilih menghabiskan waktu di gym, sirkuit, dan ruang analisis data. Tak jarang ia harus menahan diri dari makanan kesukaannya demi menjaga berat badan ideal. Tapi semua itu ia jalani dengan senang hati, karena ia tahu hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kalau mau jadi juara dunia, tidak ada jalan pintas, tegasnya. Di balik layar, tim teknis juga punya peran besar dalam membentuk kesiapan Veda. Mereka memantau setiap data telemetri, membedah gaya balapnya, dan memberikan saran teknis yang mendalam. Bahkan, manajer tim Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama, mantan juara dunia GP 250, memberikan mentoring langsung kepada Veda. Aoyama-san sering bilang, jangan hanya fokus ke motor, tapi juga ke dirimu sendiri. Karena mesin bisa disetel, tapi mental tidak bisa diinstal, ujar Veda sambil tertawa kecil. Kata-kata itu kini menjadi pegangan utamanya. Di sisi lain, keberhasilan Veda juga memberi inspirasi bagi banyak pembalap muda Indonesia lainnya. Beberapa talenta dari Astra Honda Racing School mengaku termotivasi mengikuti jejaknya. Mereka melihat bahwa mimpi untuk tampil di Grand Prix bukan lagi hal mustahil bagi anak bangsa. Fenomena ini menumbuhkan gelombang semangat baru di dunia motorsport nasional. Federasi balap bahkan berencana memperluas program pembinaan agar lebih banyak Veda-Veda lain lahir di masa depan. Semua ini menunjukkan bahwa kisah Veda bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang kebangkitan ekosistem balap Indonesia. Maka ketika kita melihat Veda melaju di lintasan Moto3 nanti, kita tidak hanya menyaksikan seorang pembalap muda bertarung untuk menangan, tetapi juga menyaksikan simbol perjuangan, dedikasi, dan semangat pantang menyerah dari jutaan penggemar di tanah air. Perjuangannya adalah refleksi dari pesan sederhana, bahwa dengan tekad, kerja keras, dan keberanian menghadapi tekanan, mimpi sebesar apapun bisa diraih. Jadi, jangan lupa dukung terus langkah Veda di Moto3 2026, nyalakan notifikasi, subscribe, dan tulis di kolom komentar, Gaspol Veda, Indonesia bangga. Karena dukungan kalian adalah energi terbesar bagi sang bintang muda ini untuk terus menembus batas.